89,1 Ralita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melaksanakan survei penilaian integritas SPI untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2025 yang akan berlangsung selama periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan cara responden menerima WA Blast dari KPK. Link kuesioner pengisian survei penilaian integritas 2025 akan di-blast melalui WA SPI by KPK dengan label SPI 2025. Responden yang akan mendapatkan WA Blast dari KPK adalah kategori internal yang terdiri dari ASN pemerintah Kabupaten Pamekasan, kategori eksternal yaitu pengguna layanan publik pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan expert ahli yang terpilih sebagai responden oleh KPK. Pastikan juga nama yang Anda terima dalam WA tersebut adalah benar nama Anda. Dan jangan lupa klik isi survei yang terdapat pada pesan tersebut untuk memulai pengisian survei penilaian integritas KPK. Dengan mengisi SPI, Anda turut memberantas korupsi. Berantas korupsi dengan ujung jari. satu Ralita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Ralita dimanapun Anda berada. Saya Yuda Clarissa kembali menyapa Anda kerabat dalam rangkaian program Talk Show edisi hari ini di hari Rabu 1 Oktober 2025. Dan kita ucapkan selamat pagi serta selamat bergabung untuk seluruh kerabat Ralita dimanapun Anda berada yang saat ini setia bersama kami dalam rangkaian program Talk Show selama 1 jam ke depan. Untuk kerabat Ralita, selain bisa disimak di streaming YouTube Ralita Official, siaran kami hari ini juga bisa kerabat Ralita saksikan via TikTok kami di Ralita Official. Jadi untuk kerabat Ralita dimanapun Anda berada yang ingin juga bergabung dan menyampaikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan tema pada pagi hari ini, bisa kerabat Ralita layangkan di kolom komentar kami di TikTok maupun YouTube kami di akun Ralita Official. Spesial hari ini kerabat Ralita di awal pembuka bulan Oktober 2025, kita punya tema tentang statistik berdampak untuk Indonesia maju yang bisa kerabat Ralita dengarkan pada pagi hari ini kerabat. Dan di studio sudah ada dua narasumber, baik dari Diskominfo Pamekasan dan juga dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan atau BPS. Kita sapa dulu dua narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, kerabat, ada Bapak Parsad Barkah Pamungkas SST MEC DEV selaku Kepala BPS Kabupaten Pamekasan. Ada juga Ibu Hidayati ST selaku Kepala Bidang Statistika Diskominfo Kabupaten Pamekasan. Kita sapa dulu dua narasumber kita pagi hari ini, ada Bapak Parsad dan juga Ibu Ida. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ayu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perdana sepertinya Pak Parsad dan Bu Ida ada di sini. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita tanya kabarnya seperti apa terlebih dahulu pagi hari ini. Sehat alhamdulillah, habis upacara Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Oh, pantas tadi ada mobil dari BPS memang sudah ada di depan Ralita sejak pagi. Betul Mbak Ayu. Iya, Bu Ida dan juga Pak Parsad, kita punya tema tentang statistik berdampak
berdampak untuk Indonesia maju. Jadi ini kerabat realita mungkin bertanya-tanya nih, seperti apa sih sebenarnya statistik ini begitu kan. Kalau kita berbicara statistik hubungannya pasti orang langsung ngeh ke data-data. Nah, ini data-data seperti apa sih yang kemudian diolah dan juga bisa dipublish atau di-share baik dari BPS maupun dari bidang statistika Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan. Kita mungkin langsung ke Pak Parsa terlebih dahulu selaku Kepala BPS Kabupaten Pamekasan, nanti juga bisa disusul oleh Bu Ida tentang sebenarnya apa sih Pak tugas pokok dan tugas fungsi yang membedakan antara tugas yang diemban oleh BPS dan juga bidang statistika di Dinas Kominfo. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Pertama dari tema kita ya, statistik berdampak untuk Indonesia Maju. Ini merupakan tema Hari Statistik Nasional yang kemarin jatuh pada tanggal 26 September. Setiap 26 September seluruh masyarakat Indonesia memperingati Hari Statistik Nasional, yang mana hari itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang tentang Statistik Nomor 16 Tahun 97. Sehingga kami dari Badan Pusat Statistik sangat berterima kasih dan mengapresiasi akan adanya talkshow pada pagi hari ini. Menjadi kesempatan emas bagi kami untuk berbincang-bincang dengan masyarakat tentang arti pentingnya sebuah data gitu Mbak Ayu ya. Nah, statistik berdampak di sini maksudnya adalah bagaimana data itu tidak sekedar angka, tetapi data berubah menjadi sebuah rencana, menjadi sebuah pijakan kebijakan, dan kemudian menjadi sebuah program intervensi yang kemudian tepat sasaran kepada masyarakat gitu ya. Itu berdampak. Kalau dulu paradigmanya mungkin yang penting kita sudah menyediakan data, kita sudah menghasilkan data, tetapi apakah kemudian data itu digunakan atau tidak, bermanfaat atau tidak, dipahami atau tidak, itu kita lepas tanggung jawab gitu. Nah, harapannya sekarang adalah data yang kita hasilkan itu dipahami oleh masyarakat, dipahami oleh publik, terutama para pemangku kepentingan, sehingga data yang dihasilkan dengan susah payah, dengan biaya yang relatif tinggi ya, itu dapat benar-benar dimanfaatkan gitu kira-kira Mbak Ayu. Oke, dari Dinas Kominfo sendiri di bidang statistika seperti apa ini Bu peranannya dalam mengolah berbagai data-data atau statistik yang ada di Kabupaten Pamekasan? Terima kasih Mbak Ayu. Sebelumnya izin mic-nya mungkin bisa lebih dekat Ibu. Oh baik. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Statistik pada seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Sebenarnya dengan momentum Hari Statistik Nasional, harapannya dengan Hari Statistik Nasional ini menjadi momentum bagi kita untuk bisa lebih memberikan pemahaman bahwa data itu hanya bukan sekedar angka, tapi juga menjadi instrumen penting dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan baik nasional maupun di daerah. Nah, Dinas Komunikasi dan Informatika ini berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan nomor 16 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Salah satu tugas dan fungsinya adalah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah. Jadi, Dinas Komunikasi dan Informatika ini memiliki urusan terkait penyelenggaraan statistik sektoral di daerah. Seperti itu, Mbak Ayu. Oke, ada berapa jenis sih Pak data-data atau statistik yang sebenarnya dapat berperan dalam pembangunan dan juga kemajuan Indonesia? Ya, kalau dalam Undang-Undang Nomor 16 tentang statistiknya tahun 97 itu statistik itu ada 3 Mbak. Statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar itu meliputi data-data dasar yang ini sangat diperlukan oleh pemerintah, yaitu terkait dengan kependudukan yang kita kumpulkan dengan sensus penduduk,
kemudian perekonomian yang kita kumpulkan melalui sensus ekonomi, dan data pertanian yang kita kumpulkan melalui kegiatan sensus pertanian, gitu Mbak Ayu. Tahun depan ya insya Allah 2026 itu kita akan melaksanakan sensus ekonomi 2026, mencatat seluruh kegiatan usaha se-Indonesia, baik usaha kecil, mikro, menengah maupun besar, baik yang formal, yang berbadan hukum maupun yang non berbadan hukum, berbasis rumah tangga maupun yang berbasis perusahaan. Itu kita catat semua. Nah, itu data dasar Mbak, data dasar. Jadi data yang sangat dibutuhkan, yang menjadi dasar seluruh kebijakan. Jadi ada sensus penduduk, ekonomi, dan pertanian. Kalau pertanian itu sudah kita laksanakan 2023. Setiap tahun yang berakhiran 3, 2023, 10 tahun sekali Mbak sensus. Nah, 2026 setiap tahun yang berakhiran 6 itu kita laksanakan sensus ekonomi. Itu juga 10 tahun sekali. Gitu. Sedangkan yang berakhiran 0 itu kita tahun yang berakhiran 0 kita laksanakan sensus penduduk. Terakhir 2020 gitu. Jadi tahun depan ini sensus ekonomi Mbak gitu. Itu statistik dasar. Nah, statistik sektoral ini yang statistik yang dihasilkan oleh kementerian, lembaga, dinas, OPD, kan masing-masing juga menghasilkan data. Gitu ya. Nanti bisa dijelaskan oleh Bu Ida. Kemudian statistik khusus adalah kegiatan-kegiatan pengumpulan data yang memang punya tujuan khusus, gitu loh. Nah, itu statistik khusus namanya. Gitu. Misalnya contoh misalnya ya terkait dengan kenakalan remaja misalnya, ya kemudian narkoba, ya, terus kemudian ya yang di luar dari dasar dan sektoral tadi, bisa ada tujuan-tujuan khusus itu. Iya. Baik. Mungkin bisa disambung Bu Ida tentang pernyataan dari Bapak Parsa tadi tentang beberapa jenis statistik yang ada atau data-data statistik tadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Statistik sektoral seperti yang disampaikan Pak Parsa tadi, jadi statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari instansi tersebut. Jadi bisa dibilang statistik sektoral ini adalah data statistik yang dikumpulkan, dikelola oleh lembaga, kementerian, atau instansi di daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Seperti itu Mbak Ayu. Nah, statistik sektoral ini di Kabupaten Pamekasan sudah berlangsung cukup lama, mulai dari terbentuknya Dinas Kominfo di tahun 2017, dan pada tahun 2019 Bapak Presiden sempat mengeluarkan Peraturan Presiden 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dan ini hubungannya apa dengan statistik sektoral? Jadi sebenarnya Satu Data Indonesia ini wadah dan statistik sektoral ini adalah isinya, seperti itu Mbak Ayu. Baik, saya penasaran tentang pelaksana Pak dari katakanlah ada sensus di bidang ekonomi, tadi disebutkan sosial juga. Nah, ini apa dari pihak BPS atau BPS hanya menerima data tersebut yang dihasilkan oleh katakanlah ada yang memang mengelola atau mengumpulkan data-data itu? Iya Mbak, jadi BPS ini kan lembaga resmi, satu-satunya lembaga penyelenggara statistik resmi pemerintah, atau kalau kita biasa sebut itu official statistik Mbak, gitu ya. Jadi lembaga lain ada, lembaga-lembaga survei gitu kan, tapi itu kan bukan lembaga pemerintah. Jadi kalau lembaga yang sekarang sudah selevel kementerian ya, Badan Pusat Statistik ini adalah lembaga memang yang ditugaskan khusus oleh pemerintah, presiden, untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh presiden juga. Gitu. Sebagai contoh yang terbaru nih, yang sedang anget-angetnya nih ya Mbak Ayu, kita sekarang sudah punya loh Mbak, data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSN gitu. Data tunggal sosial itu berdasar Impres nomor 4 tahun 2025, ini yang masih terbaru. Nah,
Itu terobosan luar biasa yang mana data tunggal ini menggabungkan berbagai jenis data yang dimiliki oleh berbagai kementerian, lembaga, dan instansi menjadi satu data yang terintegrasi, gitu Mbak Ayu. Di Bappenas ada data Reksosek, di Dinas Sosial ada data DTKS, ada data P3KE, ya di TNP 2K ada P3KE gitu ya. Kemudian di Dukcapil ada NIK, ya NIK seluruh penduduk Indonesia kan punya NIK gitu ya. Kemudian di Pertamina ada data pengguna bensin subsidi, di PLN ada data terkait rekening listrik ya, rekening listrik ada kan, itu diintegrasikan semua Mbak, dikunci oleh satu kode induk namanya NIK, NIK. Nah, jadi semua penduduk kan punya NIK ya, punya NIK. Nah, itu diintegrasikan dalam bentuk data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu ada kurang lebih 282 juta ya data, besar sekali ya, 282 juta. Nah, itu yang kemudian nanti Mbak itu digunakan untuk intervensi berbagai program oleh pemerintah gitu loh. Jadi luar biasa, misalnya untuk sekolah rakyat yang juga program terbaru pemerintah ya, sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu tujuannya apa sih? Untuk memutuskan rantai kemiskinan. Betul ya? Orang tuanya yang miskin, jangan sampai anaknya juga miskin, tidak punya kesempatan untuk sekolah, ya kan? Maka dibangunlah oleh Pak Presiden sekolah rakyat. Nah, siapa yang berhak untuk masuk di sekolah rakyat ini? Yang gratis, dikasih makan, dikasih perlengkapan yang bagus, itu diambil dari masyarakat miskin yang ada di DTSN tadi, yang ada di peringkat bawah atau desil 1, desil 2. Nah, seperti itu bayangannya. Jadi BPS itu merupakan lembaga pemerintah yang memang ditugasi khusus oleh Presiden untuk data apa gitu. Jadi itu, Mbak Ayu. Seluruh data-data kependudukan juga dimiliki oleh BPS, Pak? Yang untuk tujuan tertentu gitu. Kalau yang kayak data registrasi kan ada Dirjen Dukcapil, ada Dinas Dukcapil, itu yang memiliki data NIK gitu. Tapi kalau terkait misalnya migrasi penduduk, nah itu ada survei migrasi nanti yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik gitu loh Mbak. Oke. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya kualitas data statistik ini dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan dalam pengambilan kebijakan pemerintah? Ini pertanyaannya cerdas sekali nih. Jadi tentu kalau pijakannya kuat, pijakannya tepat, tentu kebijakan yang diambilnya juga tepat ya. Istilahnya gitu kan, garbage in, garbage out gitu ya. Kalau misalnya sampah yang masuk, sampah juga yang keluar. Jadi memang sangat tepat pertanyaannya, bagaimana kita menjamin kualitas data itu ya Mbak Ayu ya, supaya data itu betul-betul berkualitas, objektif, terkini, akurat gitu ya, validitasnya terpercaya, sehingga nanti ketika itu digunakan untuk intervensi program itu kemudian tepat gitu kan. Nah itu memang tantangan. Nah kalau caranya gimana? Tentunya kita kolaborasi Mbak. Kita BPS tidak bisa berdiri sendiri. Makanya dalam Impres itu kan seluruh stakeholder terkait. Ya, ada Kemensos, ada Bappenas, ada BPS, ada Kominfo. Ini berkolaborasi untuk bisa sama-sama menghasilkan data statis yang berkualitas gitu. Oke, baik. Diskominfo sendiri kan ini penempatan di daerah ya Bu ya. Nah, Bu Ida, seperti apa biasanya data-data yang diperlukan oleh pemerintah kabupaten ini untuk kemudian membuat suatu kebijakan yang biasanya diminta ke bidang statistika? Baik Pak Ayu, jadi dalam satu data Indonesia itu kita sudah ada tahapan dalam penyelenggaraan satu data, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan sampai dengan penyebarluasan data. Begitupun dalam proses pengumpulan data untuk statistik sektoral. Jadi dalam satu data Indonesia, kita wali data berkoordinasi dengan koordinator satu data, dalam hal ini Baperida, untuk menentukan daftar data pada tahun berikutnya.
Jadi daftar data ini berisi terkait kebutuhan data daerah untuk perencanaan pembangunan. Jadi setiap tahun kita selalu mengidentifikasi kebutuhan data statistik sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Pamekasan di tahun depan, seperti itu Mbak Ayu. Perlu kami sampaikan bahwa daftar data tahun ini di 2025 ini sebanyak 5.282 daftar data yang tersebar di beberapa produsen data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah. Salah satu yang paling banyak itu memang data ini dibutuhkan dalam SIPD Ewalidata dalam rangka penyusunan Renstra, karena sekarang Bupati baru, kita penyusunan RPJMD baru, jadi dibutuhkan data-data selama kurun waktu 5 tahun dari 2020 sampai dengan 2024, dan itu kami sediakan melalui SIPD Ewalidata. Jadi ini akan mempermudah proses penyusunan perencanaan yang dilakukan oleh teman-teman Baprida maupun OPD yang lain. Seperti itu Mbak Ayu. Oke, tadi di spill juga tentang satu data. Nah, ini seperti apa ini dari konteks BPS dan juga dari konteks Diskominfo sendiri dalam satu data Indonesia ini. Pak Parsad dan juga Bu Ida mungkin nanti bisa menyambung. Mbak Ayu. Jadi kalau dulu ini kan masih di eranya Pak Jokowi ya Mbak Ayu ya. Pak Jokowi itu bilang begini, di kementerian ini ada data kemiskinan, di kementerian ini ada data kemiskinan, di BPS ada data kemiskinan. Masing-masing punya versinya sendiri-sendiri gitu loh. Begitu juga tentang data misalnya murid gitu ya, sekolah itu di kementerian ini ada, di kementerian PU ada gitu loh. Nah, kenapa enggak ini semua dijadiin satu gitu loh, pertemukan yang mana yang mau dipakai gitu loh. Nah, contoh yang konkret yang sudah berjalan cukup lama juga di eranya Pak Jokowi, waktu itu wakilnya masih Pak Yusuf Kala, itu tentang data produksi beras. Nah, data produksi padi itu kan sering jadi polemik ya Mbak ya. Kementerian Pertanian punya data sendiri, Bulog punya data sendiri, BPS punya data sendiri gitu kan. Nah, kadang-kadang yang mana yang mau dipakai, yang mana yang benar gitu. Dalam penentuan impor atau ekspor itu yang mana dipakai gitu loh. Nah, kemudian cari satu metode namanya kerangka sampel area. Itu satu metode dalam pengumpulan produksi padi gitu ya. Nah, itu kemudian diakui oleh para ahli, diakui juga oleh kementerian, sehingga data terkait produksi padi adalah data yang dirilis oleh BPS melalui metode kerangka sampel area. Nah, itu seperti itu gambaran tentang satu data itu. Akhirnya intinya kita kemudian punya rujukan terkait satu data. Sama sekarang DTSN ini, di Kementerian Sosial ada DTKS, di TNP2K ada P3KE, di Bappenas ada Reksosek. Itu semua juga terkait dengan sosial ekonomi gitu. Ini kemudian diintegrasikan menjadi data tunggal, satu data saja. Tidak boleh masing-masing kemudian merilis atau mempublikasikan datanya sendiri-sendiri. Jadi satu data tunggal sosial ekonomi nasional yang kemudian sudah mengintegrasikan dari berbagai sumber data yang ada, gitu gambarannya Mbak Ayu. Oke, berarti dari kementerian ataupun lembaga tertentu itu mereka mengadakan surveinya secara mandiri atau kemudian dilaporkan ke BPS atau seperti apa Pak? Semua punya peran masing-masing. Ya, peran pengelola data BPS tetap BPS yang mengelola database-nya, kemudian pemutakhirannya gitu ya. Semua. Nanti Kementerian Sosial yang memanfaatkan data itu untuk penyaluran program dan seterusnya. Jadi semua punya peran sendiri-sendiri supaya tidak tumpang tindih perannya itu, Pak. Oke. Gitu. Apa analisis dari data-data statistik ini juga membantu dalam mengidentifikasi masalah dan juga menemukan kebijakan yang tepat dalam pembangunan di Indonesia? Iya, jelas Mbak. Contoh misalnya Mbak, pemerintah Pamekasan lah pengen, ya tadi yang saya sudah contohkan, membuat sekolah rakyat. Siapa yang berhak untuk mengisi kursi bangku sekolah calon siswa itu? Tentu dari data kan ya, dari data gitu loh. Nggak sekedar nyari wah yang mana nih yang cocok, atau keluarga saya atau tetangga saya, enggak, tapi sudah ada datanya yang berbasis NIK dan berbasis
data-data yang ada di dalam individu tersebut atau keluarga tersebut. Jadi itu namanya evidence based policy namanya, atau pengambilan kebijakan berbasis data, berbasis eviden gitu. Itu Mbak yang sekarang ini sudah eranya seperti itu. Dan kami juga dengan pemerintah daerah melalui Kominfo ya, atau kadang-kadang lewat Bapperida, kadang-kadang lewat Dinsos, selalu berkoordinasi terkait data-data itu yang kemudian digunakan dalam penyusunan RPJMD, RPJMN gitu loh. Visi misi bupati kan semuanya berbasis data gitu loh. Gitu Mbak. Bu Ida, berkaitan dengan hal tersebut, data-data juga tadi disampaikan digunakan untuk penyusunan RPJMD dan segala macam. Ini biasanya kapan Bu bisa diflorkan data-datanya? Ketika penyusunan kah atau seperti apa? Baik, jadi data itu sebenarnya sudah ada sebelum penyusunan. Karena sejatinya data itu yang dibutuhkan 5 tahun sebelum penyusunan perencanaan. Untuk data statistik sektoral sendiri, itu kita sudah bisa mengakses di portal Satu Data Kabupaten Pamekasan. Jadi masyarakat Pamekasan bisa melihat data di masing-masing sektor unit kerja di Kabupaten Pamekasan melalui portal satudata.pamekasankap.go.id, Mbak Ayu. Melanjutkan seperti yang disampaikan Pak Kepala BPS tadi, bahwa kebijakan Satu Data Indonesia ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Bapak Presiden untuk memperbaiki tata kelola data, sehingga data itu yang dihasilkan nanti harapannya akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi. Jadi seperti itu maksud hadirnya Satu Data Indonesia. Baik, untuk akses data bagi publik Pak dan Ibu, nah ini seperti apa? Karena ini kan juga berhubungan dengan sejumlah data-data dari kementerian dan lembaga-lembaga terkait. Apa data-data ini juga bisa secara bebas diakses oleh masyarakat? Iya Mbak Ayu, ada. Kalau di BPS bisa silakan ke websitenya BPS, pamekasankap.bps.go.id gitu ya. Itu di situ semua data-data ada. Aplikasi Androidnya juga ada, Allstat namanya Mbak. Jadi memang sekarang harus pelayanan itu harus semakin memudahkan ya konsumen data itu untuk mencari data. Bahkan ada AI-nya juga Mbak sekarang Mbak, udah era AI gitu ya. Ada Halo PST namanya Mbak. Halo PST, Pelayanan Statistik Terpadu, Halo PST. Nah, itu di situ ada petugas yang nanti melayani terkait kalau misalnya konsultasi juga bisa. Misalnya tidak sekedar menyajikan dalam bentuk tabel-tabel, tapi kalau butuh penjelasan itu juga nanti dilayani Mbak. Ada petugas khususnya, Halo PST namanya gitu. Jadi lewat aplikasi Android ada, lewat website ada, nanti di download juga bisa. Website itu download bisa. Halo PST itu 24 jam karena ada AI-nya juga yang bisa langsung jawab. Ada juga kalau misalnya janjian mau ketemuan boleh secara offline ataupun secara online gitu kepada petugas-petugas layanan data yang kami siapkan. Oke. Gitu, data apa sebenarnya Pak yang bisa dikasih contoh yang boleh dan tidak boleh disebarluaskan kepada masyarakat? Oke. Kalau undang-undang tentang kerahasiaan data itu kan tetap juga kita mengacu seperti itu. Di undang-undang statistik juga ada data-data individu itu dilindungi oleh undang-undang. Nggak boleh kita mempublis data-data individu, baik itu individu perorangan, perusahaan, rumah tangga, nggak boleh. Jadi kita hanya data-data dalam bentuk tabulasi atau spasial, tapi sudah tidak ada data-data individu di situ gitu. Nggak boleh kita bisa kena undang-undang kalau sampai mempublikasikan data-data individu. Jadi data-data individu tetap dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang gitu Mbak. Tapi kalau data-data yang sifatnya sudah tabulasi, jumlah penduduk, kemudian jumlah fasilitas-fasilitas menurut desa, ya ada Podesma, itu data potensi desa, itu data-data yang berbasis desa.
Misalnya jumlah puskesmas di tiap desa, jumlah sekolah di tiap desa, kemudian jumlah tempat ibadah di tiap desa. Nah, itu bisa diakses oleh publik karena memang itu sangat diperlukan baik oleh pemerintah maupun swasta atau para akademisi, dosen, mahasiswa yang untuk penelitian, untuk skripsi itu sangat membutuhkan data-data tersebut gitu, Mbak. Oke, Bu Ida, seperti apa tanggapannya? Baik, jadi pemberlakuan data ini sama, baik data statistik dasar maupun sektoral. Jadi kita masih dibatasi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi data-data yang sifatnya bisa membuka rahasia pribadi, data by NIK, by address, BNBA, dan juga yang data terkait rekam medis seseorang. Jadi memang ini sudah dibatasi oleh undang-undang data apa saja yang bisa terpublis dan diakses oleh masyarakat. Karena itu di portal Satu Data yang kami publis rata-rata adalah data agregat, data berupa angka. Seperti itu, Mbak Ayu. Nah, apakah di lapangan ada kemungkinan perbedaan margin data-data yang ada di BPS ataupun di Diskominfo dengan apa yang real terjadi di lapangan? Ya, secara metodologi itu dapat dipertanggungjawabkan intinya gitu, Mbak. Ya kan. Kalau statistik itu kan prediksi ya, gitu ya. Tapi tentu dengan metodologi itu kalau kita bisa ada standar errornya gitu, itu masih dalam batas standar error yang ditoleransi, misalnya 5% gitu, atau ada yang 2% gitu. Itu kita publis, Mbak. Jadi masyarakat bisa lihat data ini RSE-nya atau standar error-nya berapa, bisa diketahui gitu. Jadi ada disclaimer-nya lah istilahnya ya, Mbak Ayu ya. Gitu. Jadi data ini standar error-nya sekian, ya kayak lembaga-lembaga survei itu kan. Ya, itu ada standar error. Itu standar error itu kalau mengacu kepada pertanyaannya Mbak Ayu tadi adalah antara apa tadi, kenyataan dengan datanya ya. Nah, itu ada namanya error yang ditoleransi, karena yang maha tahu hanya Allah saja yang maha tahu yang aslinya gitu kan. Tapi secara statistik diperbolehkan ada namanya standar error gitu. Oke. Iya. Kalau di Pamekasan sendiri apa sih yang biasanya menjadi standar dari pembangunan begitu? Biasanya kan kalau kita mau buat kebijakan, misal tadi sekolah rakyat, tentunya lihatnya data TTSN. Ya, rakyat miskinnya berapa. Nah, ini biasanya apa Bu Pak yang sering kali diminta oleh pemerintah mungkin daerah? Nanti Bu Ida saja terkait dengan RPJMD-nya Pak Bupati mungkin. Biasanya apa yang diminta begitu dari pemerintah daerah ini, datanya untuk penyusunan RPJMD dan kebijakan-kebijakan publiknya? Baik, jadi data-data yang sering dibutuhkan oleh teman-teman dari Baprida khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah untuk penyusunan RPJMD itu pastinya untuk mendukung data-data penyusunan indikator kinerja utama daerah. Jadi indikator kinerja utama bupati sebelum dibentuk itu dipastikan membutuhkan data-data, sehingga data-data tersebut yang kami siapkan, termasuk indikator kinerja lainnya yang mendukung indikator kinerja utama pemerintah daerah. Itu baik. Oke, untuk BPS sendiri Pak, nah ini di BPS ini berarti untuk kabupaten skopnya Pamekasan ya Pak ya? Iya, Kabupaten Pamekasan, BPS Pamekasan. BPS Pamekasan. Disampaikan juga tadi ada wali datanya, di sini ada Kominfo, pembeda datanya ada BPS dan juga produsen data dari OPD. Gimana membangun kesinambungan antar tiga elemen ini untuk membangun satu data yang tadi disampaikan di awal tadi? Iya. Kalau di pusat ada Perpres 1 Data ya Mbak ya, Perpres 1 Data nomor 39 tahun 2019. Di kabupaten ada peraturan bupati ya Bu Ida ya, peraturan bupati terkait satu data. Jadi satu kemajuan bahwa Kabupaten Pamekasan ini sudah punya peraturan yang kemudian mengatur tentang kolaborasi dari seluruh stakeholder dalam kerangka satu data di Kabupaten Pamekasan itu, Mbak. Sudah sangat maju di sini, Mbak, di Pamekasan. Kita punya portal satu data, kita punya forum satu data, kita punya peraturan yang mengatur itu semuanya, Mbak Ayu gitu. Berarti peran BPS di sini pembina data.
Yang bertugas untuk mempublish data ke masyarakat ini peran siapa, Pak? Jadi kalau dalam satu data, wali datanya di Diskominfo, wali data. Beliau yang mempublish. Yang mempublish data tersebut. Kami yang melakukan pembinaan statistik sektoral atau pembina satu data. Produsen datanya tiap-tiap dinas OPD masing-masing. Sebagai contoh, dinas pendidikan kan dia menghasilkan data juga ya Mbak Yu ya. Data murid, data guru, sarana pendidikan, itu data-data yang dihasilkan oleh dinas pendidikan, namanya produsen penghasil data gitu. Supaya datanya berkualitas, BPS harus mendampingi sebagai pembina data, itu mendampingi proses bisnisnya itu sudah tepat atau belum. Dari mulai pengumpulan, pengolahan, kemudian penyajian, itu BPS yang dampingi sebagai pembina data. Kalau sudah oke, serahkan Kominfo sebagai wali datanya untuk mempublish gitu. Biasanya dalam bentuk apa, Bu, publikasian data? Publikasi data ada yang berbentuk laporan. Laporan itu biasanya dari hasil survei seperti itu yang dilakukan oleh beberapa produsen data, juga dalam bentuk tabel agregat. Jadi di portal satu data itu sudah ada pembagian dari data dari masing-masing OPD. Semua OPD, 42 OPD di situ sudah ada di portal satu data. Bisa dilihat data apa saja yang diproduksi oleh masing-masing OPD selaku produsen data. Jadi semua OPD ini wajib begitu melaporkan data-data yang mereka miliki. Betul. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa setiap tahun kita melakukan perencanaan data. Perencanaan data itu nanti menetapkan daftar data dengan surat keputusan Bupati Pamekasan, daftar data apa saja yang dibutuhkan. Dan kemudian dikoordinasikan dengan OPD terkait yang memiliki tugas fungsi sesuai dengan kebutuhan daftar data. Mereka nanti diwajibkan untuk mengumpulkan kepada kami data yang sudah dikumpulkan dari masing-masing produsen data sesuai dengan kebutuhan daftar data tadi. Seperti itu Mbak Ayu. Nah, untuk update data di setiap lembaga ini seperti apa, Pak? Ada kurun waktu tertentu, tadi disebutkan sekitar 10 tahunan. Tergantung datanya Mbak, ada data bulanan, data triwulanan, data semesteran. Jadi itu di-upgrade terus-menerus begitu. Dinamis terus sesuai periode waktunya. Kalau data murid kan biasanya per tahun ajaran gitu, ya. Itu nanti dapodik ya. Kemudian kalau kita kalau BPS misalnya kemiskinan itu ada 2 kali, Maret sama September gitu. Ada periode-periode tergantung jenis datanya Mbak. Yang gitu. paling lama biasanya apa Pak, yang update datanya bisa sampai bertahun-tahun? Ya itu sensus. Sensus itu 10 tahun sekali, karena kalau sensus itu kan yang paling metode yang paling akurat karena seluruh populasi di door to door di data gitu. Kalau yang lainnya kan survei, hanya sampling gitu ya. Kalau sensus seluruh, jadi membutuhkan biaya besar, membutuhkan effort yang besar, sehingga 10 tahun sekali dilaksanakan gitu Mbak. Itu kayak pertumbuhan penduduk begitu ya Pak? Ya benar, itu sensus penduduk Mbak. Populasi penduduk berapa, yang mati berapa, yang lahir berapa, berdasarkan suku Jawa berapa, suku Madura berapa, itu sensus penduduk. Makanya disebut data dasar. Nah, 2026 itu nanti sensus ekonomi. Misalnya yang usaha perdagangan ada berapa, usaha industri pengolahan ada berapa, omsetnya berapa, se-Indonesia gitu. Jadi itu makanya tagline-nya mencatat ekonomi Indonesia. Oke. Gitu. Kita masih akan lanjutkan lebih dalam lagi, dan ada beberapa pertanyaan nih dari kerabat Ralita, Bapak Ibu. Siap. Kita akan kembali, jadi tetap setia di 89.1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. Hai kerabat Ralita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan